Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Alhamdulillah, kita kembali bersama dan kali ini kita akan belajar tentang peran bidan sebagai praktisi yang otonom. Ini adalah materi bagian dari mata kuliah praktek profesional bidan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan belajar bersama tentang materi peran bidan sebagai praktisi yang otonom. Baik, mungkin langsung saja kita ke slide pertama. Sebelum kita masuk ke peran bidan sebagai praktisi yang otonom, kita lihat dulu pengertian dan teori tentang otonomi. Ya, apa itu yang dimaksud dengan otonomi? Jadi secara etimologi, otonomi itu berasal dari bahasa Yunani autos, yang artinya sendiri, dan nomos yang berarti hukuman atau aturan. Jadi pengertian harfiah secara etimologi bahasa yang disebut dengan otonomi adalah pengundangan sendiri, ya, peraturan sendiri, pengundangan sendiri, ya, peraturan atau undang-undang pengundangan karena autos itu sendiri. Itu menurut Danureja tahun 1979. Nah, ada definisi dari otonomi yang lain. Menurut Kusuma Atmaja tahun 79 juga, beliau adalah eh, pakar di bidangnya, bahwa otonomi itu adalah perundangan sendiri. Yang lebih lanjut itu mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi itu selain memiliki pengertian sebagai perundangan sendiri, itu juga mengandung pengertian pemerintahan ber eh, pemerintahan sendiri. Jadi kalau menurut Wayong menjabarkan bahwa pengertian otonomi itu sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukuman sendiri, dan pemerintahan sendiri. Ya, itu. Kemudian menurut Syarif Saleh mengatakan bahwa otonomi ialah hak mengatur dan memerintah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. Ya, hak yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan memerintah sendiri daerahnya. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa otonomi itu adalah kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Ya, kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Berbeda antara kebebasan dan kemandirian dengan kemerdekaan, karena masih tetap bertanggung jawab terhadap pemberi pemberi kebebasan dan kemandirian, yaitu pemerintah pusat. Nah, itu beberapa definisi dari otonomi. Nah, kalau kita lihat dari banyak definisi tersebut, maka ketika kita masukkan ke dalam kebidanan, maka pengertian dari otonomi kebidanan itu adalah kekuasaan untuk mengatur persalinan peran dan fungsi bidan, mengatur peran dan fungsi bidan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang bidan, yaitu bisa dikatakan sebagai suatu bentuk kemandirian, mandiri dalam memberikan pelayanan kebidanan. Karena kalau kita lihat disebut otonomi itu adalah pengundangan sendiri. Otonomi adalah kebebasan untuk eh, mengatur sendiri, kebebasan dan kemandirian untuk mengatur sendiri. Tetapi kebebasan itu diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga kebebasan dan kemandirian itu harus bertanggung jawab. Nah, ketika kita masukkan ke dalam definisi dari otonomi kebidanan, bisa didefinisikan adalah otonomi kebidanan itu adalah kekuasaan untuk mengatur peran dan fungsi bidan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki seorang bidan.
atau bisa juga disebut suatu bentuk mandiri dalam memberikan pelayanan kebidanan. Itu adalah otonomi kebidanan. Kalau kita lihat berdasarkan definisi dari otonomi yang banyak tadi, kemudian kita masukkan ke dalam definisi dari otonomi kebidanan. Nah, itu selanjutnya apa otonomi dalam pelayanan kebidanan? Kalau tadi kita sudah tahu tentang definisi dari otonomi kebidanan, nah sekarang kita lihat tujuan otonomi pelayanan kebidanan itu apa? Yang pertama adalah untuk menyusun rencana asuhan kebidanan, karena dengan otonomi secara mandiri melakukan pelayanan kebidanan, maka tujuan otonomi dalam pelayanan kebidanan yang pertama adalah untuk menyusun rencana asuhan kebidanan secara mandiri karena kita tahu kebutuhannya apa. Kemudian yang kedua untuk mengetahui perkembangan kebidanan melalui penelitian. Berperan sebagai anggota tim kesehatan untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan, untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya, kemudian membangun komunikasi yang efektif dengan pasien dan melakukan asuhan terhadap pasien. Itu adalah tujuan otonomi dalam pelayanan kebidanan. Kita lihat otonomi dalam pelayanan kebidanan tadi itu adalah uh, melakukan peran dan fungsi secara mandiri. Ya, di dalam memberikan asuhan kebidanan. Ya, tujuannya ini menyusun rencana asuhan, mengetahui perkembangan kebidanan melalui penelitian, berperan sebagai anggota tim kesehatan, bidan sebagai anggota tim kesehatan, kemudian melaksanakan dokumentasi kebidanan, kemudian untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya, termasuk di dalamnya itu adalah membangun komunikasi yang efektif dengan pasien dan melakukan asuhan terhadap pasien. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau kita lihat tujuannya tersebut, maka apa bentuk otonomi dalam pelayanan kebidanan? Tadi tujuannya, sekarang bentuknya. Bentuknya apa? Yang pertama, karena tadi yang pertama adalah tujuannya itu untuk menyusun rencana asuhan kebidanan, maka bentuknya yang pertama itu ada di sini mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan sehingga kita bisa menyusun rencana asuhan kebidanan ya. Kemudian melaksanakan asuhan kebidanan, melaksanakan dokumentasi kebidanan, mengelola keperawatan pasien dengan lingkup tanggung jawab. Di sini dalam hal ini adalah lingkup tanggung jawab dari pelayanan kebidanan. Itu bentuk otonomi dalam pelayanan kebidanan. Kita ingat tadi otonomi itu apa? Pengundangan sendiri secara mandiri, kebebasan dan kemandirian, tapi tetap bertanggung jawab. Nah, sehingga bentuk otonomi pelayanan kebidanan, misalkan salah satunya adalah mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, bisa dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya setelah mengkaji, kemudian menyusun rencana, kemudian melaksanakan, kemudian melakukan dokumentasi, mengelola pasien dengan lingkup tanggung jawab bidan, pelayanan kebidanan. Itu yang disebut dengan otonomi dalam pelayanan kebidanan. Syaratnya apa? Ada persyaratan dalam otonomi kebidanan. Ya, ada administrasi terkait sarana dan prasarana yang melengkapi pelayanan yang memiliki standar dan sesuai dengan fasilitas kebidanan. Itu syarat boleh melakukan dalam otonomi kebidanan yang pertama adalah administrasi, yaitu ada sarana dan prasarana yang lengkap di dalam melakukan pelayanan kebidanan minimal sesuai standar, karena kita ada standar fasilitas kebidanan. Kemudian yang kedua dapat diobservasi dan diukur. Ya, jadi pelayanan kebidanan tersebut bisa diukur atau bisa diobservasi. Kemudian yang ketiga realistik. Kinerja layanan kesehatan yang diperoleh dengan nyata akan diukur terhadap kriteria mutu yang ditentukan untuk melihat standar pelayanan kesehatan apakah tercapai atau tidak. Sehingga ada standar pelayanan kebidanan yang itu menjadi tolak ukur dalam melakukan pelayanan kebidanan. Itu kemudian mudah dilakukan dan dibutuhkan.
Itu persyaratan dalam otonomi kebidanan. Jadi sarana prasarana ada sesuai standar terpenuhi, kemudian dapat diobservasi dan diukur pelayanan kebidanan tersebut, kemudian realistik ya. Artinya adalah kinerja layanan kesehatan itu nyata, bisa diukur karena ada standarnya. Jadi bisa dinilai apakah mutunya sesuai atau tidak, kemudian mudah dilakukan dan memang itu dibutuhkan. Itu persyaratan dalam otonomi kebidanan. Nah, kegunaan otonomi dalam pelayanan kebidanan dalam kesehatan itu meliputi pembangunan kesehatan, meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Itu tujuan umum dari, kegunaan umum dari otonomi dalam pelayanan kebidanan. Jadi secara luas, kegunaan otonomi dalam pelayanan kebidanan secara luas itu dalam kesehatan itu meliputi pembangunan kesehatan, meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, dalam hal kesehatan. Itu kemudian ada persyaratan yang lain itu adalah registrasi. Pengertian registrasi itu adalah proses pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap seorang bidan setelah memenuhi standar penampilan minimal yang ditetapkan sehingga mampu dalam melaksanakan profesinya. Itu standar pelayanan standar dalam otonomi kebidanan. Jadi kalau kita lihat di sini, persyaratannya apa? Yang pertama sarana prasarana administrasi, kemudian terkait sarana prasarana minimal, standar minimal fasilitas kebidanan. Kemudian dapat diobservasi dan diukur pelayanannya. Kemudian realistik, artinya bisa dinilai kinerjanya, kinerja layanannya bisa dinilai sehingga bisa dinilai untuk kriteria mutu yang ditentukan, ya, untuk melihat standar pelayanan kesehatan apakah tercapai atau tidak, kemudian mudah dilakukan dan dibutuhkan. Nah, selain itu ada syarat registrasi, artinya adalah bidan sudah teregistrasi atau sudah melalui proses pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap seseorang itu sebagai bidan yang boleh memberikan pelayanan kebidanan. Ya, karena dengan itu berarti sudah memenuhi standar penampilan minimal yang ditetapkan sehingga bisa memberikan pelayanan profesinya yaitu sebagai seorang bidan, ya, profesi bidan. Itu adalah persyaratan dalam otonomi kebidanan. Selanjutnya ada yang disebut dengan akuntabilitas bidan. Apa itu akuntabilitas bidan? Adalah pertanggungjawaban dan tanggung jawab atau accountability atas semua tindakan yang dilakukan. Akuntabilitas bidan itu adalah pertanggungjawaban dan tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Jadi praktek kebidanan itu merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui apa? Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penelitian dalam bidang kebidanan, pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan, akreditasi, sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, lisensi. Nah, kegiatan ini upaya dilakukan adalah sebagai upaya untuk terus meningkatkan mutu dari bidan sehingga uh, tercapai akuntabilitas bidan yaitu pertanggungjawaban dan tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan karena ketika suatu uh, profesi atau praktik itu bermutu maka pasti bisa dipertanggungjawabkan dan akuntability atau tanggung jawab. Nah, untuk meningkatkan mutunya itu melalui beberapa kegiatan ini, yaitu pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Kita bisa lihat bahwa pendidikan kebidanan itu berkelanjutan, bukan hanya berhenti sampai ketika sudah lulus bidan standar minimal sebagai seorang bidan, kemudian terregistrasi, terlisensi, sudah selesai, tidak meningkatkan mutunya, tidak. Tetapi ada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bisa melalui pendidikan secara formal maupun melalui pelatihan sesuai dengan
pokok materi, misalkan pelatihan dalam dalam asuhan bayi balita, dalam asuhan ibu hamil, dalam asuhan persalinan, KB dan lain sebagainya. Nah, pendidikan dan pelatihan itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dari praktek kebidanan. Kemudian selain pendidikan dan pelatihan, ada penelitian dalam bidang kebidanan. Ya, ini juga digunakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu praktek kebidanan karena harapannya dengan melakukan penelitian dalam bidang kebidanan kita akan menemukan formula baru atau ilmu baru atau teknik baru yang itu bisa menjadi solusi mungkin permasalahan yang kemarin belum teratasi atau bahkan untuk meningkatkan pelayanan dalam praktek kebidanan karena kita tahu bahwa ilmu pengetahuan senantiasa berkembang ya. Kemudian zaman juga berkembang, situasi dan kondisi di sosial masyarakat dan eh, orang yang menjadi objek praktek kebidanan itu juga berubah. Nah, perlu penelitian dalam bidang kebidanan untuk menemukan hal-hal yang baru yang itu bisa digunakan untuk meningkatkan mutu dari praktek kebidanan. Kemudian ada pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan. Salah satunya bisa dilakukan melalui penelitian. Ya, itu untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Kemudian ada yang disebut dengan akreditasi. Akreditasi itu adalah suatu tindakan untuk menilai menilai mutu dari uh, suatu lembaga. Di sini lembaga yang berhubungan dengan praktek kebidanan. Kemudian ada yang disebut dengan sertifikasi. Sertifikasi itu adalah pengakuan kemampuan dari aspek dalam praktek kebidanan. Kemudian ada yang disebut dengan registrasi atau terdaftar, sehingga dengan adanya registrasi itu bisa menjadi salah satu pengendalian mutu praktek kebidanan. Jadi tidak semua orang yang sudah lulus pendidikan bidan itu dikatakan bermutu, tapi perlu registrasi, perlu sertifikasi, perlu uji kompetensi, sehingga mutunya terjamin atau terkendali. Kemudian ada lisensi, ya, lisensi izin. Kalau sudah memang sudah terregistrasi, tersertifikasi, ada uji kompetensi atau uji kemampuan, maka akan diberikan lisensi atau izin. Nah, tindakan-tindakan ini merupakan tindakan adalah upaya upaya untuk meningkatkan mutu dari praktek kebidanan. Karena ada yang tadi disebut dengan akuntabilitas bidan, yaitu pertanggungjawaban dan tanggung jawab supaya ketika bidan melakukan kegiatan profesinya itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, kemudian akuntabel juga ada tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan karena kita yakin bahwa tindakan itu adalah tindakan yang bermutu. Praktek kebidanan itu adalah praktek kebidanan yang bermutu karena sudah melalui beberapa upaya tersebut. Itu adalah akuntabilitas bidang. Nah, baik, ada yang disebut dengan regulasi. Ya, regulasi hukum bagi bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan. Jadi regulasi hukum mengenai kewenangan bidan dalam melakukan pengobatan pada balita di bidan praktek mandiri sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa bidan mempunyai kewenangan dalam melakukan asuhan kebidanan pada balita sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tentang izin penyelenggaraan praktek bidan. Ini contoh dari regulasi praktek atau kewenangan bidang dalam pengobatan pada balita. Dan ada contoh yang lain, intinya adalah ada regulasi, ada aturan hukum yang mengatur tentang praktek kebidanan. Yang di situ ada peraturan tentang Menteri Kesehatan, ada yang terbaru itu adalah Undang-Undang Kesehatan. Jadi ada regulasi hukum, peraturan secara hukum secara legal yang mengatur tentang kewenangan bidan di dalam melakukan praktek kebidanan. Selanjutnya ada izin penyelenggaraan praktik bidan.
Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan Indonesia menyebutkan bahwa ayat 1 kewenangan berdasarkan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf A yang meliputi pertama pemberian pelayanan alat kontrasepsi dalam rahim dan alat kontrasepsi bawah kulit. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit tertentu, penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, pemberian imunisasi rutin dan tambahan sesuai dengan program pemerintah, kemudian melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan, kemudian pemantauan tumbuh kembang bayi, balita, prasekolah, anak sekolah, melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap IMS, termasuk pemberian kondom dan penyakit lainnya, pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPSA melalui informasi dan edukasi, dan melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas. Itu adalah kewenangan dan berdasarkan program pemerintah. Nah, untuk pelaksanaannya bisa berdasarkan program-program pemerintah yang setiap berkala itu pemerintah pasti mempunyai program untuk mewujudkan ini. Nah, di dalam program pemerintah itu bidan di situ punya kewenangan sesuai dengan landasannya adalah ini. Jadi mungkin secara berkala ada program pemerintah tentang misalkan untuk sasarannya untuk balita atau untuk ibu hamil atau untuk remaja atau untuk lansia, selalu ada program pemerintah yang ya regulasinya kadang juga berubah sesuai dengan pejabat terkait atau sesuai dengan masanya. Namun secara mendasar ini adalah kewenangan berdasarkan peraturan pemerintahan. Nah, nanti di dalam pelaksanaannya ketika ada program pemerintah, Abu Bidan bisa masuk ke dalam pelaksanaan kegiatan program pemerintah tersebut, tapi dasarnya itu adalah ini. Contohnya seperti itu. Mungkin teman-teman di pelayanan banyak yang sudah masuk ke program-program pemerintah terbaru, program-program tentang kesehatan terbaru, tapi di dalam dasar melakukan pelayanan tersebut itu adalah peraturan pemerintah. Baik, itu adalah materi kita tentang peran bidan sebagai praktisi yang otonom. Bahwa bidan bisa melaksanakan kegiatan secara mandiri itu pada apa, kenapa, apa yang dimaksud dengan kebebasan dan kemandirian di dalam melakukan pelayanan kebidanan. Itu tadi yang kita pelajari. Baik, semoga materi kita hari ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.